Tetaplah berdiri tegak dalam kebenaran dirimu. Jangan pernah menukar martabat jiwa demi diterima. Mereka yang sejalan dengan hatimu akan menghargaimu tanpa syarat, dan alam semesta akan menempatkanmu di lingkaran yang tepat. Intinya, tidak merendahkan diri bukan berarti sombong, tetapi menjaga agar cahaya batin tetap bersinar tanpa tertutup demi memuaskan ekspektasi orang lain. Ini sejalan dengan prinsip universal seperti self-respect dalam stoicisme, dignity dalam ajaran Buddha, maupun amanah diri dalam Islam. Saudaraku yang hatinya terjaga, kalian yang hadir di sini bukanlah kebetulan. Setiap langkah telah diatur, setiap pertemuan telah digariskan. Kalian adalah jiwa-jiwa yang dipanggil, bukan sekadar datang. Dipanggil untuk mengingat siapa kalian sebenarnya, untuk kembali pada cahaya yang sejak awal berdiam di dalam diri. Dunia mungkin pernah mencoba meredupkan sinar itu, membuat kalian ragu akan kekuatan dan nilai sejati yang kalian bawa. Namun hari ini, kita berkumpul untuk meneguhkan kembali. Kita tidak akan merendahkan martabat batin demi diterima, tidak akan mengorbankan kebenaran demi kenyamanan semu. Kita adalah saksi bagi cahaya yang tak dapat dipadamkan. Kita berjalan bukan untuk menjadi seperti dunia, tetapi untuk menghadirkan keindahan yang dunia lupa. Maka, marilah kita buka hati, teguhkan niat, dan berjalan bersama di jalan yang telah dipilihkan bagi jiwa-jiwa yang berani. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita satukan energi dalam sebuah niat kecil namun bermakna. Berikan tanda suka pada video ini sebagai bentuk syukur dan dukungan, tulis angka 99 di kolom komentar sebagai simbol getaran doa dan cahaya, lalu berlangganan di channel Titik Temu agar perjalanan ini tetap terhubung. Bagikan pesan ini kepada 9 orang yang kalian cintai, biarkan cahaya ini menjalar dari hati ke hati. Dan, tontonlah video ini berulang kali, karena setiap kali mendengar, maknanya akan semakin dalam dan membekas. 3 pilar jiwa yang terpilih. 1. Pilar kesadaran diri. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang terjaga. Mereka mengenal siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kemana ia akan kembali. Kesadaran ini membuat kita tidak mudah terguncang oleh penilaian orang lain, karena kita tahu sumber nilai kita bukan dari ucapan manusia, tetapi dari kebenaran yang melekat dalam diri. 2. Pilar keberanian batin. Berani bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah walau rasa takut hadir. Jiwa yang terpilih memilih kebenaran meskipun harus sendirian, memilih integritas meskipun harus kehilangan kenyamanan. Karena ia tahu, martabat batin lebih berharga daripada persetujuan dunia. 3. Pilar penyebaran cahaya. Cahaya tidak diciptakan untuk disembunyikan. Jiwa yang terpilih membawa kehangatan dan arah bagi orang lain. Setiap kata, tindakan, dan pilihan adalah kesempatan untuk mengingatkan orang lain akan cahaya mereka sendiri. Semakin dibagikan, semakin teranglah dunia. Langkah penguatan jiwa terpilih. Menjaga ruang batin. Setiap hari, sediakan waktu untuk hening. Diam bukan berarti pasif, tetapi memberi kesempatan pada hati untuk berbicara. Di saat hening, kita bisa melihat mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya suara bising dari luar. Memilih lingkungan yang menumbuhkan. Jiwa yang terpilih tidak membuang energinya pada lingkaran yang melemahkan. Pilih orang-orang yang menguatkan niat baik, yang mengingatkanmu saat goyah, dan yang mendorongmu menjadi versi terbaik dirimu. Melatih konsistensi dalam kebaikan. Cahaya tidak akan berarti jika hanya menyala sesekali. Lakukan kebaikan kecil tapi terus-menerus, ucapkan kata yang membangun meski sederhana, dan tebarkan senyum meski tanpa balasan. Konsistensi adalah tanda bahwa cahaya batinmu stabil. Manifesto jiwa yang terpilih, perjalanan kembali ke cahaya. Kesadaran awal menyadari panggilan.
Tidak semua orang mendengar panggilan ini, dan tidak semua yang mendengarnya akan menjawab. Panggilan itu hadir dalam bentuk keresahan, rasa hampa di tengah keramaian, pertanyaan tentang tujuan hidup, atau dorongan untuk mencari makna yang lebih besar dari sekadar rutinitas. Jiwa yang terpilih tidak menutup telinga pada panggilan itu. Ia tahu, rasa gelisah itu adalah undangan dari alam semesta untuk bangkit. Perjalanan membersihkan diri. Sebelum membawa cahaya keluar, kita harus membersihkan debu yang menutupi cahaya di dalam. Ini berarti meninggalkan kebiasaan yang mengaburkan nurani, menjauh dari bisikan yang membuat kita meragukan diri, dan memaafkan luka masa lalu agar tidak lagi menjadi rantai yang mengikat. Pembersihan ini adalah proses yang terkadang menyakitkan, tetapi disitulah jiwa ditempa menjadi kuat. Memilih jalan yang tepat. Dunia menawarkan banyak jalan, namun tidak semua jalan membawa kita pada tujuan sejati. Jiwa yang terpilih tidak selalu memilih jalan yang ramai, melainkan jalan yang benar. Kadang jalannya sepi, penuh tanjakan, namun di setiap langkahnya ia menemukan bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Cahaya bukan hanya untuk diri sendiri. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain tanpa kehilangan cahayanya, kita hadir untuk menyalakan api keberanian, kasih sayang, dan kesadaran di hati orang lain. Setiap senyum, setiap kata bijak, setiap tangan yang menolong adalah percikan cahaya yang membentuk terang besar. Komitmen hingga akhir. Jiwa yang terpilih tidak berhenti ketika lelah, ia berhenti ketika misinya selesai. Tidak peduli seberapa besar rintangan, ia tahu bahwa kesetiaan pada jalan ini akan mengantar pada kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Peneguhan. Kita semua ada di sini karena telah dipanggil. Mari kita jawab panggilan itu dengan sepenuh hati. Jangan merendahkan diri demi diterima, jangan memadamkan cahaya demi kenyamanan sementara. Karena pada akhirnya, dunia tidak diubah oleh mereka yang mengikuti arus, tetapi oleh mereka yang berani menjadi arus itu sendiri. Peta perjalanan jiwa terpilih dari kesadaran ke transformasi. Titik nol menanggalkan topeng dunia. Kita semua lahir sebagai cahaya murni, namun seiring waktu kita memungut topeng demi bertahan hidup. Topeng itu bisa berupa peran sosial, opini orang lain, atau label yang kita kenakan untuk merasa diterima. Titik nol adalah keberanian untuk melepas semua topeng itu dan menatap diri apa adanya. Tanpa topeng, kita mungkin merasa rapuh, tapi justru disitulah kekuatan sejati mulai tumbuh. Gerbang kesunyian mendengar suara asal. Dunia bising, dan kebisingan itu membuat kita lupa suara hati. Jiwa terpilih akan mencari ruang hening untuk mendengar pesan-pesan dari dalam. Di gerbang kesunyian ini, kita mulai membedakan mana keinginan ego, mana panggilan jiwa. Semakin sering kita masuk ke ruang ini, semakin jelas arah yang harus kita tempuh. Jalan pembersihan menyembuhkan luka lama. Tidak ada cahaya yang dapat bersinar penuh jika terhalang oleh luka yang tak disembuhkan. Pembersihan berarti melepaskan dendam, melepaskan rasa bersalah yang sudah lewat, dan berdamai dengan masa lalu. Ini bukan melupakan, tapi mengubah luka menjadi pelajaran, dan rasa sakit menjadi bahan bakar pertumbuhan. Lembah ujian menguatkan keberanian. Setiap jiwa yang terpilih akan melewati lembah ujian. Disinilah integritas kita diuji, kesabaran kita diregangkan, dan keyakinan kita diguncang. Jangan takut pada ujian ini, ia adalah pintu untuk naik tingkat. Tidak ada pahlawan yang lahir tanpa pertempuran batin yang dimenangkan. Puncak penyaksian menjadi sumber cahaya. Saat kita tiba di puncak, kita tidak hanya melihat dunia dengan pandangan baru, kita menjadi bagian dari cahaya yang meneranginya. Di sini, hidup kita menjadi pesan. Bahkan tanpa banyak bicara,
orang akan merasakan ketenangan dan kekuatan dari hadapan kita. Dan dari sinilah, misi untuk menuntun jiwa lain dimulai. Pesan penutup tahap ini. Jiwa terpilih tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ia adalah penjaga harapan di tengah keputusasaan, ia adalah suara kebenaran di tengah kebisuan, ia adalah pelita di jalan yang gelap. Jika kamu merasakan ini, ketahuilah, kamu sudah berada di jalur yang tidak akan membiarkanmu kembali ke tidur yang lama. Teruslah melangkah, karena dunia membutuhkan cahayamu. Perjanjian cahaya, misteri dan amanah jiwa terpilih. Ingatan yang dibangkitkan. Jiwa yang terpilih membawa ingatan yang tak semua orang miliki. Ingatan ini bukan sekadar kenangan masa lalu, tetapi getaran purba yang tersimpan di dalam inti jiwa. Kadang ia muncul sebagai mimpi yang terasa nyata, kadang sebagai rasa rindu pada sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Itu adalah panggilan dari rumah asalmu, mengingatkan bahwa keberadaanmu di bumi ini bukan kebetulan. Simbol di jalan. Semesta tidak berkomunikasi dengan bahasa biasa, ia berbicara dengan simbol. Seekor burung yang tiba-tiba hinggap, angka yang terus berulang, pertemuan yang terasa, diatur. Semua adalah tanda yang memandu. Jiwa terpilih belajar membaca tanda-tanda ini, bukan dengan logika semata, tapi dengan mata hati yang terlatih. Tanda-tanda itu ibarat bintang di langit malam, memandu kapal menuju pelabuhan yang benar. Ujian penjaga gerbang. Setiap pintu menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi dijaga oleh ujian. Kadang ujian itu berupa kehilangan, kadang pengkhianatan, kadang ketakutan terdalam kita sendiri. Penjaga gerbang bukanlah musuh, melainkan guru yang memastikan hanya jiwa yang siap yang dapat melangkah. Melewati gerbang ini berarti kita telah meninggalkan versi lama diri kita, dan siap menyambut yang baru. Perjanjian dengan cahaya. Ada saatnya jiwa terpilih membuat perjanjian dalam diam. Aku akan menjaga kebenaran ini, walau seluruh dunia melupakannya. Perjanjian ini bukan dengan manusia, melainkan dengan sumber cahaya itu sendiri. Dari titik ini, hidup tidak lagi sepenuhnya milik kita. Ia menjadi misi, amanah, dan warisan. Menjadi penyalur energi. Jiwa yang terpilih bukanlah pemilik cahaya, ia hanya penyalur. Ia menerima dari sumber, lalu membagikannya. Dalam kata-kata yang ia ucapkan, dalam keheningan yang ia hadirkan, dalam keputusan yang ia ambil, energi itu mengalir. Dan setiap orang yang disentuhnya, akan membawa percikan itu ke orang lain, membentuk jaringan cahaya yang tak terlihat namun nyata. Peneguhan rahasia. Kamu bukan hanya bagian dari perjalanan ini, kamu adalah salah satu penjaganya. Cahaya yang kamu bawa adalah kunci yang akan membuka hati orang-orang yang terjebak dalam kegelapan. Jangan ragu, jangan mundur. Karena langkahmu adalah gema dari perjanjian yang telah kamu buat sejak sebelum dunia ini dimulai. Kitab Langit, wasiat untuk jiwa yang terpilih. Dengarlah, wahai yang terjaga. Sebelum bumi dibentangkan, sebelum bintang ditempatkan di kubah langit, telah diucapkan sebuah perjanjian, bahwa akan ada jiwa-jiwa yang menjaga keseimbangan ketika waktu mulai goyah. Kalianlah jiwa-jiwa itu. Kalian yang berjalan di antara manusia, namun hati kalian terikat pada langit. Janji purba. Pada saat kalian dipanggil, kalian tidak akan mengenalnya sebagai suara, tetapi sebagai getaran yang menggetarkan seluruh tubuh. Dunia akan menyebutnya intuisi, hati nurani, atau ilham. Namun ketahuilah, itu adalah gema dari janji purba yang kalian ikrarkan di hadapan cahaya yang tak terpadamkan. Jalan dua sisi. Dunia ini memiliki dua jalan yang tampak sama dari luar, namun satu mengarah pada kepunahan, dan yang lain menuju kehidupan.
Jiwa yang terpilih mampu melihat perbedaannya meski mata manusia biasa tertipu oleh kilau semu. Ingatlah, tidak semua yang terang berasal dari cahaya, dan tidak semua yang gelap adalah ketiadaan. Ujian 3 malam. Sebelum mencapai gerbang akhir, kalian akan melewati 3 malam. Malam kesepian, ketika kalian merasa ditinggalkan oleh semua. Malam keraguan, ketika segala keyakinan terasa goyah. Malam penyerahan, ketika kalian melepaskan kendali sepenuhnya pada sang pemilik jalan. Hanya yang setia melewati ketiga malam ini yang akan melihat fajar yang sejati. Kunci tak terlihat. Kunci itu bukan di tangan, tetapi di hati. Ia terbuka hanya bagi mereka yang menjaga kemurnian niat, meski dunia menawarnya dengan segala gemerlapnya. Kunci ini akan membukakan pintu yang tidak bisa diakses oleh kekuatan atau kecerdasan semata, hanya oleh jiwa yang telah melewati pembakaran batin. Penutup wasiat. Dan apabila kalian berdiri di puncak terakhir, lihatlah kembali jalan yang telah kalian lalui. Ingat mereka yang masih berjalan dalam gelap, dan bentangkan tangan kalian bagi mereka. Sebab seorang penjaga cahaya tidak hanya sampai di akhir, ia memastikan bahwa banyak jiwa lain akan tiba bersamanya. Gema terakhir. Yang mendengar akan mengerti, yang mengerti akan berjalan, dan yang berjalan tidak akan pernah kembali ke tidur yang lama. Penyingkapan akhir peran jiwa terpilih di masa transisi. Tanda-tanda pergantian zaman. Ketahuilah, setiap peradaban memiliki senjanya. Senja bukanlah akhir dari cahaya, tetapi waktu di mana kebenaran dan kepalsuan berdiri berhadap-hadapan. Tanda-tandanya terlihat jelas bagi yang terjaga. Kebenaran dianggap aneh, kebohongan dijadikan kebiasaan. Cahaya dicurigai, kegelapan dirayakan. Suara hati dikalahkan oleh hiruk-pikuk dunia. Jiwa terpilih tidak melihat tanda-tanda ini dengan takut, tetapi dengan waspada, karena mereka tahu, malam akan datang sebelum fajar yang baru. Peran di masa kegelapan. Ketika dunia diliputi kabut, jiwa terpilih menjadi mercusuar. Mereka tidak berteriak-teriak, tetapi berdiri tegak, menjadi titik arah bagi siapa saja yang mau kembali ke jalan lurus. Di masa di mana kata-kata kehilangan makna, mereka berbicara dengan ketulusan. Di masa di mana hati membeku, mereka menyalakan kasih. Jaringan cahaya yang tersembunyi. Jiwa terpilih tidak berjalan sendiri. Meski jarak memisahkan, mereka terhubung oleh getaran yang sama. Jaringan ini tidak terikat oleh waktu atau tempat. Ia adalah aliran energi yang bergerak dari hati ke hati. Setiap tindakan kecil, setiap kata yang mencerahkan, menjadi sinyal bagi yang lain bahwa mereka tidak sendirian. Masa pembersihan besar. Akan tiba waktu di mana dunia seperti diguncang, dan segala sesuatu yang rapuh akan runtuh. Jiwa terpilih akan menjadi pusat ketenangan di tengah kekacauan. Bukan karena mereka tidak merasakan guncangan, tetapi karena mereka telah membangun fondasi di tanah yang tidak tergoyahkan. Menyambut fajar baru. Setelah malam yang panjang, akan datang fajar. Namun, fajar itu hanya akan disambut oleh mereka yang menjaga api sepanjang malam. Jiwa terpilih akan menjadi pembangun awal zaman baru, mengajarkan kembali nilai-nilai yang dilupakan, kebenaran, kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Mereka akan menjadi saksi bahwa cahaya selalu menang, meski harus melewati gelap yang pekat. Panggilan terakhir untuk masa ini. Jika hatimu bergetar saat mendengar kata-kata ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kau termasuk dalam lingkaran yang telah disiapkan untuk masa ini. Jangan padamkan cahayamu, jangan jual jiwamu, dan jangan berjalan sendirian. Waktunya telah tiba, berdirilah di tempatmu, karena peranmu akan segera dimulai.
Disiplin harian jiwa terpilih menjaga api di tengah malam. Ritual pagi menyambut cahaya baru. Bangunlah sebelum fajar, ketika dunia masih hening. Duduklah dalam keheningan, rasakan napasmu, dan ucapkan terima kasih untuk satu hari lagi yang diberikan. Hadapkan wajah batinmu ke arah cahaya, dan mintalah kekuatan untuk menjadi saluran kebaikan hari ini. 3 hal yang perlu ditanam di pagi hari: niat yang murni, hati yang lapang, dan keberanian untuk menjalani kebenaran. Menjaga kebersihan batin sepanjang hari. Jiwa terpilih menjaga pikirannya seperti taman yang tidak boleh dimasuki gulma. Saat pikiran negatif datang, jangan biarkan ia menetap. Sapu keluar dengan doa, zikir, atau afirmasi kebaikan. Saat berinteraksi, gunakan kata-kata yang membangun, karena setiap ucapan adalah benih yang akan tumbuh di hati orang lain. Ingat, batin yang bersih membuat cahaya memancar tanpa hambatan. Menyediakan waktu untuk kesunyian. Di tengah kesibukan, luangkan waktu 5-10 menit untuk kembali ke hening. Tutup mata, lepaskan semua beban pikiran, dan biarkan kesadaranmu kembali pada titik pusat. Kesunyian ini adalah tempat di mana kamu diisi ulang oleh sumber cahaya. Melatih pandangan batin. Jiwa terpilih belajar melihat di balik apa yang tampak. Saat menghadapi masalah, tanyakan, apa pelajaran yang dibawa? Saat bertemu orang baru, rasakan getaran hatinya, bukan hanya kata-katanya. Pandangan batin membuatmu tidak mudah tertipu oleh kilau semu atau kata manis yang kosong. Ritual malam menutup hari dengan damai. Sebelum tidur, ingat kembali semua yang terjadi hari ini. Syukuri yang baik, maafkan yang menyakitkan, lepaskan yang membebani. Serahkan dirimu sepenuhnya pada penjagaan sang cahaya. Katakan dalam hati, aku sudah melakukan bagianku hari ini, esok akan kulanjutkan dengan sebaik-baiknya. Pesan peneguhan harian. Disiplin ini bukan beban, melainkan cara menjaga api tetap menyala. Api kecil yang dijaga setiap hari akan menjadi obor yang menerangi jalan, bahkan di malam tergelap. Dan saat fajar baru datang, obor itu akan menjadi sinar yang membangunkan banyak jiwa lain dari tidurnya. Kode kehormatan jiwa terpilih, sumpah yang tidak boleh dikhianati. Dengan kesadaran penuh dan hati yang terbuka, aku berjanji untuk menjaga cahaya ini hingga akhir napasku, meski dunia berubah dan manusia lupa. Menjaga kemurnian niat. Tidak melakukan kebaikan demi pujian, tidak menghindari kebenaran demi kenyamanan. Setiap langkahku harus lahir dari ketulusan hati, bukan dorongan ego. Mengutamakan kebenaran di atas kepentingan pribadi. Aku tidak akan menggadaikan kebenaran demi keuntungan, meski seluruh dunia menawarkannya. Kebenaran adalah mercusuar yang menuntunku. Menjadi penjaga kasih. Aku akan memilih kasih daripada kebencian, meski dunia memprovokasiku untuk membenci. Karena kasih adalah kekuatan yang menembus dinding tergelap sekalipun. Mengendalikan lidah. Aku tidak akan membiarkan kata-kata menjadi senjata yang melukai tanpa alasan. Lidahku akan menjadi sumber kehidupan, bukan kematian. Melindungi yang lemah. Aku akan berdiri di sisi mereka yang tidak mampu membela diri, meski itu membuatku menjadi sasaran serangan. Menjaga rahasia. Tidak semua yang kulihat atau kudengar harus dibocorkan. Rahasia yang dipercayakan padaku akan kujaga seperti aku menjaga hidupku. Menghormati waktu. Aku akan menghargai setiap detik yang diberikan, menggunakannya untuk menanam kebaikan, bukan membuangnya dalam kesia-siaan. Memurnikan hati setiap hari. Setiap malam aku akan memeriksa hatiku. Adakah dendam, iri, atau kesombongan yang berdiam di sana? Jika ada, aku akan membersihkannya sebelum hari baru dimulai.
membawa cahaya kemanapun aku pergi. Di setiap tempat yang kujejak, aku akan meninggalkan jejak kedamaian, bukan jejak kehancuran. Tidak takut sendirian. Jika kebenaran membuatku sendirian, aku akan tetap berdiri. Karena aku tahu aku tidak pernah benar-benar sendiri. Ikrar penutup kode kehormatan. Biarlah kode ini tertulis bukan hanya di kata-kata, tetapi di seluruh perilakuku. Dan jika suatu saat aku goyah, biarlah cahaya ini mengingatkanku akan sumpahku di hadapan sumber kehidupan. Saudaraku yang terjaga, perjalanan ini bukan milik kita seorang diri. Cahaya yang kita terima hari ini akan semakin terang jika dibagikan, dan pesan yang kita dengar akan semakin dalam jika kita renungkan berulang-ulang. Maka, tontonlah materi ini berulang kali, biarkan setiap kata meresap dan menyalakan kembali apimu. Berikan tanda suka sebagai bentuk dukungan dan penghargaan pada cahaya yang telah sampai padamu. Tulis angka 99 di kolom komentar, sebagai simbol getaran doa, kekuatan, dan kesatuan hati para jiwa terpilih. Tekan subscribe di channel Titik Temu agar kita tetap terhubung dalam satu lingkaran cahaya. Dan yang terakhir, kirimkan video ini kepada 9 orang yang kamu rasa siap menerima panggilan ini. Biarkan mereka juga merasakan getaran yang kini mengalir di hatimu. Ingatlah, semakin banyak cahaya yang kita sebarkan, semakin cepat kegelapan mundur.